Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA menggelar aksi penanaman pohon sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan dan solidaritas sosial dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Hadir dalam kegiatan ini, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim sekaligus Ketua Dewan Pembina GKIRA Hashim Joyo Hadikusumo, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, serta Wakil Ketua Dewan Penasehat GKIRA sekaligus Koordinator Pelaksana Acara Nurdin Tampu Bolon. Aksi tanam pohon ini diharapkan menjadi langkah awal rehabilitasi lingkungan sekaligus upaya mitigasi bencana terutama di wilayah yang rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Selain aksi tanam pohon, GKIRA juga menggelar dialog kebangsaan di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, PA Raja Tarutung. Dialog ini dihadiri sekitar 300 masyarakat sebagai ruang edukasi dan diskusi terbuka terkait isu rehabilitasi lingkungan pasca bencana dari berbagai perspektif. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dengan hutan melalui gerakan penanaman dan rehabilitasi hutan. Kementerian Kehutanan membuka akses bibit gratis bagi masyarakat dengan stok nasional mencapai 7,3 juta bibit, 200.000 diantaranya di Sumatera Utara. Konkretnya, kami dari Kementerian Kehutanan per tanggal 1 Januari kemarin, kami meluncurkan program Ambil Bibit Gratis. Itu bisa dilihat di web Kementerian Kehutanan. Jadi melalui BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Sungai kami di seluruh Indonesia, di situ kita sudah informasikan ada stok bibit gratis berapa, jenisnya apa, yang itu kemudian ada kontak personnya bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan yang lain-lain untuk kemudian kita bergerak bersama untuk melakukan penanaman. Silakan bisa kemudian mendaftar dan memohon bibit gratis di UPT Kementerian Kehutanan. Jadi se-Indonesia ini ada stok 7,3 juta bibit. Tadi saya tanya kepada Bapak Sigit, Kepala BPDAS di Sumatera Utara, ada 200.000 bibit yang ada di perseroan kami yang itu bisa diakses begitu. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan komitmen pemerintah dalam langkah rehabilitasi pertanian pasca bencana dengan total 70.000 hektar sawah terdampak yang akan ditangani melalui dukungan alat dan bibit gratis. Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa akan ada penghijauan atau ada reboisasi, ada penanaman kembali di 12 juta lebih lahan hutan kita yang rusak. Nah, salah satunya kan juga ada aren, ada tanaman buah, ada yang lain-lain. Jadi selain ditanami bukan hanya ditanami pohon hutan, tapi juga ditanami oleh pohon-pohon lain yang produktif dan bermanfaat bagi manusia gitu. Dialog kebangsaan ini ditutup dengan arahan Ketua Dewan Pembina GKIRA Hashim Joyo Hadikusumo yang menekankan pentingnya gotong royong dalam merawat lingkungan dan menjaga masa depan bangsa. Kita harus antisipasi bencana alam yang akan datang, ya, karena cuaca yang berubah. Rakyat di Pulau Jawa, rakyat di NTT, di NTB, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku sampai ke Papua harus siap untuk antisipasi. Berarti apa? Berarti stok pangan untuk nanti dipakai oleh mungkin BNPB, Pak Wamen Pertanian. Mungkin di situ sudah harus siap stok cadangan untuk antisipasi bencana-bencana alam. Pada kesempatan ini, GKIRA juga menyerahkan 10.000 paket sembako serta bantuan tunai dari Nusantara TV senilai 1 miliar rupiah kepada 5 kepala daerah yang terdampak bencana. Masing-masing kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, serta Kota Sibolga. Koordinator Pelaksana sekaligus Wakil Ketua Dewan Penasehat GKIRA Nurdin Tampu Bolon menegaskan, penyaluran bantuan ini merupakan komitmen berkelanjutan GKIRA dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
Langkah ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan percepatan penanganan pasca bencana melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ya, itu akan terus berlanjut ya. Jadi tahap pertama pun sudah pernah diberikan. Terus tahap kedua saat ini 10.000. Mungkin nanti melihat situasi lah, karena semua yang berdampak mengenai daripada banjir longsor ini hampir udah semua dengan turunnya Pak Prabowo. Semua stakeholder ikut merasakan solidaritas kepada sesama. Jadi semakin ringanlah daripada yang ditanggung oleh para teman-teman kita yang menderita akibat daripada bencana banjir tersebut. Melalui aksi kemanusiaan dan pelestarian lingkungan, Gekira menegaskan kehadirannya dalam mendampingi masyarakat terdampak bencana. Sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci pemulihan sekaligus upaya pencegahan bencana di masa mendatang. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera kembali mengingatkan kita akan pentingnya kepedulian, kolaborasi, dan kesadaran merawat lingkungan. Di tengah situasi tersebut, Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau Gekira mengambil peran aktif, tidak hanya membantu korban bencana, tetapi juga melakukan langkah antisipatif terhadap krisis iklim dengan menanam 1 juta bibit pohon di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kegiatan ini juga dirangkai dengan dialog nasional bersama kepala daerah yang menghadirkan utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, serta sejumlah wakil menteri dan Nurdin Tapubulon selaku wakil ketua Dewan Penasehat Gekira sekaligus koordinator pelaksana acara. Hal ini sebagai upaya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan lingkungan ke depan. Dan untuk membahasnya lebih jauh, peran Gekira, aksi kemanusiaan, serta upaya menjaga lingkungan telah hadir bersama kami Dimpos Tampubolon selaku Bendahara Umum PP Gekira yang sudah bergabung bersama kami di Astacita. Selamat datang di Astacita. Kalau kita bicara soal aksi sosial, memang salah satu program Gekira kan itu ya Pak. Tapi kita perlu tahu dulu, apa yang mendorong latar belakang Gekira melakukan aksi kemanusiaan ini terkait teman-teman kita yang terdampak bencana di Sumatera. Ya, terima kasih Pak Irsal. Jadi memang yang mendorong salah satunya itu adalah PP Gekira sebagai organisasi sayap Partai Gerindra yang resmi ya, itu ikut berperan aktif dalam mewujudkan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang mana poin ke-8 dari Astacita itu adalah memperkuat keselarasan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Jadi memperkuat keselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya itu juga menjadi salah satu yang mendorong PP Gekira kemudian bersama-sama dengan pengurus pusat, ya, bersama dengan tentunya Ketua Dewan Pembina Gekira Bapak Hasyim Jayadikusumo melakukan satu aksi sosial di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara pada tanggal 11 Januari 2026 yang lalu. Dan aksi ini adalah satu rangkaian keberlanjutan dari sejak tanggal 5 Desember yang lalu. Ya. Kita sudah melakukan penyerahan bantuan sosial sebanyak lebih 2.000 paket, dan kemarin di tanggal 11 Januari kita menyerahkan tambahan bantuan hingga hampir sudah 10.000 paket sembako yang sudah kita serahkan melalui kepala daerah yang terdampak bencana. Ada 5 kepala daerah, antara lain ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, serta beberapa daerah lagi yang benar-benar merasakan dampak daripada bencana. Ini adalah sebenarnya satu kegiatan yang bertujuan untuk pelayanan sosial, solidaritas kemanusiaan, dan juga diisi dengan penguatan kebangsaan. Karena di dalam acara rangkaian tersebut, kemarin kita lakukan juga dialog kebangsaan atau focus group discussion yang menghadirkan 3 wakil menteri. Ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, dan juga Wakil Menteri Pertanian. Dan kemudian ada dialog interaktif juga dengan para kepala daerah, ya, yang hadir diundang sebenarnya adalah 5 daerah. Tapi yang hadir itu lebih dari 10 bupati dan
wali kota. Berarti itu artinya memang masih banyak daerah-daerah yang perlu perhatian begitu, Pak? Betul, karena ini memang adalah satu seminar nasional yang dikemas begitu baik ya, dan sekaligus juga ada aksi penanaman 1 juta pohon, di mana kemarin tanggal 11 Januari 2026 adalah gong pertama PPG Kira menggerakkan aksi penanaman 1 juta pohon, yang mana penanamannya sudah dilakukan secara simbolis oleh Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Beliau sebagai utusan Presiden bidang iklim, energi dan lingkungan, bersama-sama dengan Ketua Umum kami ya Bapak Nixon Silalahi, saya sendiri juga ikut sebagai bendahara umum menanam pohon aren, ya pohon aren untuk di wilayah Bukit Jaitun, di daerah Jaitun, wilayah Kampung HKBP, bersama-sama dengan Opui Eporus HKBP, beserta kepala-kepala daerah dan juga wakil menteri yang 3 tadi, baik itu lingkungan hidup, kehutanan dan pertanian. Sehingga aksi rangkaian yang didahului dengan penanaman pohon, kemudian kita bergegas ke PA Raja, ke kantor pusat HKBP, kita melakukan seminar di sana, di gedung Pontas Tobing, ya, Raja Pontas Lumban Tobing, di PA Raja. Kita melakukan suatu fokus group discussion, membahas mengenai bagaimana situasi iklim yang sudah berubah begitu cepat, dan saat ini menuntut kita harus benar-benar lebih peka, lebih proaktif, lebih antisipatif dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana, termasuk memitigasi risiko-risiko, bagaimana supaya dari sekarang kita membiasakan diri untuk lebih peka, lebih aware terhadap isu-isu sustainability dan kepedulian lingkungan. Oke, baik. Tadi menarik menanam 1 juta bibit pohon begitu ya di lokasi yang tadi Pak Dimpo sebutkan. Ya. Penanaman pohon aren, kenapa pohon ini dipilih dan kemudian apa yang akan dituju ketika 1 juta pohon ini sudah berhasil ditanam? Tentunya bukan kita yang merasakan, tapi anak cucu kita nanti yang merasakan, begitu ya Pak Dimpo? Betul. Seperti kita tahu kan Pak Irsal, kemarin banjir bandang itu dan tanah longsor kejadiannya begitu cepat ya, mengagetkan. Di mana itu terjadi karena memang areal-areal yang selama ini fungsinya adalah hutan, itu sudah banyak yang berubah fungsi, berubah alih fungsi, dan tutupan lahannya pun sudah gundul, sudah botak, sudah tidak lagi tertanam dengan tanaman yang semestinya ya. Sehingga kita memilih untuk menanam pohon-pohon yang memang memiliki satu karakteristik akarnya itu bisa mempererat agregat tanah, bisa mengikat tanah, khususnya di daerah-daerah perbukitan ya. Kita tahu sama-sama daerah Tapanuli, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Selatan, Sibolga, itu hilly, arealnya hilly. Sehingga dibutuhkan tanaman-tanaman yang memang bisa mengikat daripada tanah itu, sekaligus berfungsi untuk menahan tanah supaya tetap rigid, dan juga sekaligus fungsinya adalah menyimpan air. Menyimpan air, air ini nanti dari hulu, dia akan menjadi mata air ke sungai, yang kita gunakan untuk minum, kita konsumsi maupun kita gunakan untuk mandi, MCK dan lain sebagainya, termasuk untuk pengairan irigasi daripada pertanian, persawahan dan lain sebagainya. Serta fungsi terakhir itu adalah ya tentu kita tahu bahwa hutan atau vegetasi alam itu sangat berfungsi sebagai paru-paru dunia ya, oksigen, sumber daripada oksigen. Sehingga itu sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga PPG Kira kemudian mengambil satu langkah, melakukan suatu aksi yang kita berikan tema merawat bumi, memperkuat solidaritas, dan menjaga masa depan bangsa. Dan ini semua adalah tema yang begitu dalam, punya makna yang sangat bagus sekali, agar sekaligus menjadi satu stimulus dan role model bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, dan bukan hanya Kira, bukan hanya bupati-bupati di Sumatera Utara, tapi seluruh daerah, seluruh stakeholder, seluruh pemerintah daerah, seluruh warga masyarakat itu bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini, karena seperti pesan dari Bapak Hashim Joyo Hadikusumo bahwa bencana itu pasti akan datang lagi. Bencana itu tidak bisa kita hindarin, kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa kita antisipasi kapan akan prediksi ya, kapan akan datangnya, tapi yang pasti keniscayaan bahwa bencana alam pasti akan terjadi lagi. Sehingga mau tidak mau kita semua harus berbenah, semua masyarakat, semua stakeholder harus aware dengan isu-isu sustainability, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, ya, yang recyclable,
bagaimana bisa memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk kepala-kepala daerah juga memperhatikan daerahnya masing-masing yang memang statusnya adalah hutan harus segera dilakukan reboisasi. Kalau saat ini fakta di lapangan fisiknya sudah tidak lagi berbentuk hutan ataupun tidak lagi ada tanaman vegetasi yang untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan tadi dalam rangka mengantisipasi adanya bencana ke depan. Oke, baik. Kita tahu bahwa Sumatera Utara itu luas begitu ya, beberapa kabupaten dan kota juga menjadi wilayah yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Nah, tadi juga Pak Dimpo sudah mengatakan lokasi acara ada di Tarutung, Tapanuli Utara. Apakah ada penilaian khusus atau ada latar belakang pemilihan Tarutung di Tapanuli Utara menjadi lokasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh Gekira? Ya, jadi sebenarnya memang kita melihat dari sisi infrastruktur sih Pak Irsal ya. Memang karena Tarutung ini kan yang paling dekat dengan Bandara Silangit ya, yang pertama. Namun terlepas dari itu, kalau kita melihat secara historikal dan kulturnya, bahwa Tarutung itu khususnya PA Raja ya, itu adalah daerah pertama daripada misionaris I.L. Nommensen pertama kali menjejakkan kaki di wilayah Sumatera Utara. Jadi itu adalah momentum, ada makna sejarah, makna filosofisnya bahwa peradaban dan kultur masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku atau etnis Batak ya, itu pertama kali berubah itu ya dimulai dari tanah di Tarutung ini, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kemarin kalau saya pribadi merangkai dari hasil FGD dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan juga Wakil Menteri Pertanian Pak Sudaryono, bahwa saya dan ditutup dengan keynote speaker-nya adalah Bapak Hashim Djadikusumo, memang itu membutuhkan menuntut kita semua untuk merubah budaya, merubah mindset ya, pola pikir kita, lifestyle kita dari yang selama ini kita acuh terhadap kelestarian lingkungan ya, dan juga acuh terhadap kondisi sekitar kita, itu harus berubah totalis 180 derajat dengan kita harus lebih aware, kita harus lebih peka bagaimana mendukung program pemerintah Astacita Bapak Prabowo Subianto, harus lebih ramah lingkungan, harus lebih aware bagaimana SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 17 item di dalamnya, itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mulai dari aksi menanam, go green, ya, reboisasi, penghijauan, dan lain sebagainya. Dengan tanaman-tanaman dan vegetasi yang tepat ya, seperti tadi adalah pohon aren, lalu juga mungkin misalnya pinus, dan lain sebagainya untuk area-area yang hilly dan lokasi-lokasi hutan ya. Lalu kemudian mungkin kita hidup dengan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, lalu memberdayakan penggunaan energi baru terbarukan atau EBT ya, yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, baik itu melalui hydro, ya, hydropower, solar cell, dan lain sebagainya, termasuk dari biomass dan seterusnya. Itu menjadi langkah-langkah daripada aksi konkret dari seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan bumi yang lebih asri, bumi yang lebih ramah, bumi yang lebih green. Sehingga pada saat bencana alam terjadi itu kita sudah siap, tidak ada yang namanya tanah longsor, karena memang kita sudah dari area-area yang hilly tadi sudah terikat semua nih dengan vegetasi yang memang punya karakteristik menjaga agregat tanah supaya tidak longsor, ya kan? Kemudian termasuk pembenahan drainase di perkotaan dan di seluruh wilayah. Kalau pada saat hujan deras seperti yang terjadi kemarin 3 hari 3 malam, itu tidak terjadi lagi namanya genangan-genangan air. Kenapa? Karena drainase semua sudah berjalan dengan baik. Kemarin Bapak Hashim sudah sampaikan juga bahwa sebagai wujud konkret ya daripada bencana yang terjadi ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga akan segera merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa, khususnya di wilayah Pantura, yang akan berfungsi untuk menjaga wilayah pantai kita, sehingga pada saat mungkin laut pasang ataupun terjadi hujan dalam tingkat curah hujan yang tinggi, itu tidak akan terjadi yang namanya banjir sampai merendam wilayah atau areal-areal pertanian. Karena kemarin seperti masukan dari Bapak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, sangat baik sekali pemaparan beliau bahwa Indonesia saat ini sudah berhasil nih swasembada pangan. Sehingga
beliau sampaikan negara hadir terhadap seluruh area pertanian di Sumatera Utara yang kemudian terdampak akibat banjir bandang kemarin dan tanah longsor kemarin, Pak Irsal. Pemerintah menjamin akan memperbaiki secepatnya lahan pertanian tersebut, termasuk infrastrukturnya, aksesnya, termasuk penyediaan bibit-bibitnya, hingga alat-alat pertaniannya. Nah itu kemarin sebenarnya salah satu yang statement yang sangat menyentuh para kepala daerah sehingga nggak banyak lagi terlalu banyak pertanyaan yang komplain terkait dengan tanya jawab kemarin. Karena itu negara sudah hadir. Jadi mereka, Pak Wamenta sudah menjawab bahwa negara sudah hadir dengan menyatakan hal tersebut. Lalu yang kedua, Pak Hasyim menambahkan nih, sebenarnya memitigasi rencana daripada bencana itu nantinya, kita harus memperkuat swasembada tadi. Jadi beras yang sudah berhasil kita swasembada di tahun lalu 2025 dan 2026 ini bahkan juga diprediksi surplus dan akan diekspor. Bapak Hasyim menyatakan kalau bisa kita memiliki reserve cadangan yang sangat juga safety stoknya cukup baik ya, untuk mengantisipasi kalau nanti kemudian bencana akan datang lagi nih ke depan. Seperti kita tahu kemarin baru beberapa waktu lalu terjadi lagi banjir di Cirebon, ya kan, nggak hanya di Sumatera, di Cirebon juga terjadi banjir. Jadi ini semua sudah saling keterkaitan dan sudah dipikirkan dengan sangat baik, sangat matang oleh pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan bahwa negara hadir dalam situasi bencana dan dalam kondisi bencana bahkan negara sudah mengantisipasi ke depan. Bagaimana mitigasinya, bagaimana antisipasinya mulai dari tanggul laut raksasa tadi akan segera dibangun, lalu bagaimana cadangan pangan kita harus tersedia dalam jumlah banyak. Sehingga kita nggak ragu pada saat nanti memang ada bencana, terdampak kepada warga kita sudah punya sembako yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi ini nanti di tenda pengungsian dan seterusnya. Ini salah satu langkah-langkah yang menurut saya sangat produktif, ya, sangat bernas dari hasil fokus group discussion kemarin, dan kita harus sama-sama dukung penuh bagaimana ke depan ini harus semakin lebih baik penanganan dan pelayanan publik yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah. Baik, Pak Dimpos, ini hadirnya Gekira kan memang sedikit banyak berfokus pada kegiatan sosial begitu ya. Nah, ini juga tidak sebatas harapan Gekira ini melakukan aksi kemarin bukan yang terakhir, tapi akan berkelanjutan begitu ya. Bukan untuk Gekira saja, tapi juga paling tidak untuk menggugah pihak-pihak lain. Kita sebagai pionir mampu memberikan contoh, bukan hanya fokus pada tujuan pembentukan organisasi, tapi juga ada dampaknya kepada masyarakat. Apa yang bisa disampaikan? Ya, betul. Jadi program yang kemarin merawat bumi, mengukuhkan solidaritas untuk masa depan bangsa itu sebenarnya adalah gong, ya. Itu tuh lebih kepada gong di mana PP Gekira menabuhkan satu gong. Ini dimulai nih penanaman 1 juta pohon secara serentak. Tentu kemarin secara simbolis sudah dimulai oleh Bapak Hasyim Joyadikusumo sebagai utusan Presiden. Lalu kita akan lakukan ini secara berkelanjutan. Kenapa? Karena Bapak Wamenhut sendiri, Bapak Rohmat Marzuki, sudah sampaikan dan tegaskan bahwa Kementerian Kehutanan sudah menyediakan benih, ya, benih pohon-pohon yang siap ditanam untuk areal-areal yang akan dilakukan reboisasi dan pemulihan fungsi hutannya. Ya, jadi sangat baik sekali pemaparan dari Wamenhut. Jadi kemarin setelah pasca bencana, gerakan cepat dan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto langsung dikerjakan dengan baik oleh Kementerian Kehutanan. Antara lain melakukan moratorium, ya, moratorium terhadap izin penebangan hutan alam. Itu sudah langsung dilakukan. Yang kedua adalah moratorium terhadap izin pengangkutan kayu, ya. Lalu yang ketiga melakukan evaluasi nih, evaluasi kepatuhan dan compliance terhadap para pemegang izin usaha seperti HTI, Hutan Tanaman Industri, yang sekarang namanya PBPH. Yang mana yang belum dikerjakan. Kenapa? Karena HTI itu adalah penanaman kembali sebenarnya budidaya kayu, ya, dan kayu itu pinus contohnya itu sangat baik sekali menahan erosi dan mencegah daripada tanah longsor tadi. Dan yang terakhir adalah Kementerian Kehutanan berkomitmen menyediakan benih kepada seluruh pihak dari Sabang sampai Merauke, pemerintah daerah, kabupaten, kota yang memerlukan benih untuk melakukan penanaman dan go green di wilayahnya masing-masing dalam rangka memperbaiki
kembali ya fungsi-fungsi hutan, fungsi-fungsi vegetasi hutan yang benar-benar merupakan paru-paru dunia, sumber air ya, sumber oksigen itu didukung penuh oleh Kementerian Kehutanan RI. Sehingga langkah kemarin sebenarnya lebih kepada gong, dan ini PPG Kira akan melakukan satu program lanjutan tentunya, di mana kami juga dalam waktu dekat memikirkan akan melakukan satu fokus group discussion dengan mengundang ahli-ahli mungkin dari misalnya Institut Teknologi Bandung atau ITB yang paham benar terkait dengan jenis vegetasi yang tepat yang harus digunakan ditanam di wilayah-wilayah yang memang peruntukannya adalah hutan, artinya dalam rangka reboisasi tadi. Seperti kita akan membahas pohon aren, kita akan membahas pohon pinus, dan nanti rencananya FGD itu akan kita hasilkan satu rekomendasi alternatif solusi kepada seluruh pangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, agar kebijakan dan implementasi di lapangan itu benar-benar sesuai dengan arah yang tepat, ya, on the right track, benar-benar menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan terjadi bencana tadi secara baik, secara komprehensif, ya, comprehensive solution namanya, sehingga ke depan kalaupun ada perubahan, katakanlah badai cyclone yang katanya selama ini tidak akan terjadi di Indonesia, tapi sekarang sudah terjadi karena mau tidak mau kita akui iklim sudah berubah, ya, cuaca climate change itu nyata adanya, sehingga sekarang adalah waktunya kita harus mempersiapkan diri dengan menyiapkan kelestarian alam, mempersiapkan bagaimana bangsa kita harus tangguh, memiliki sembako ataupun ketahanan pangan dan swasembada pangan yang mencukupi, ya, cadangan yang cukup pada saat nanti ada bencana alam kita sudah siap dan seterusnya, serta memperbaiki semua drainase air sehingga supaya tidak ada banjir, menyiapkan tanggul Sea Giant Wall, ya, tanggul laut raksasa di Pantura dan seterusnya. Sehingga langkah-langkah ini secara simultan tentunya akan memperbaiki pelayanan publik, memperbaiki tata kelola daripada kehidupan berbangsa dan bernegara kita, serta kita lebih siap menghadapi dinamika apapun yang terjadi ke depan. Baik, di akhir perbincangan kita yang terpenting adalah Pak Dimpos, kira-kira mungkin saja butuh bantuan masyarakat untuk merawat kembali tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh Gekira, terus kemudian bagaimana masyarakat bisa mendorong atau mendukung segala program yang dibuat oleh Gekira, dan yang terpenting bagaimana juga memantau bantuan yang diberikan oleh Gekira ini benar-benar tepat sasaran. Secara singkat dan jelas apa yang bisa disampaikan Pak Dimpos? Ya, tentu kita mengajak, menghimbau, ya, dan juga secara terbuka bersama-sama mengajak seluruh masyarakat luas, publik, untuk kita bisa lebih aware terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan. Data sudah menunjukkan bahwa sudah cukup banyak areal-areal hutan kita, fungsi hutan kita yang sudah berubah di lapangan. Ya. Berubah di lapangan itu artinya fungsinya adalah hutan, tapi ternyata tidak ada lagi hutan atau vegetasinya sudah berkurang. Lalu kita juga melihat bagaimana sampah, ya, bagaimana pembenahan lingkungan di sekitar kita yang menyebabkan pada saat terjadi hujan dalam curah yang cukup tinggi itu terjadi banjir dengan sangat mudah. Sehingga kami dari PPG Kira menghimbau seluruh masyarakat luas untuk lebih aware terhadap isu-isu lingkungan hidup, kelestarian alam, sustainability, karena climate change itu sudah sangat jelas nyata adanya. Badai siklon itu sudah terjadi di Indonesia. Terbukti kemarin di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu terjadi tanah longsor dan banjir bandang itu karena adanya badai siklon yang menyebabkan hujan tidak berhenti selama 3 hari 3 malam, Pak Irsal. Itu menyebabkan terjadi genangan, kemudian daerah-daerah yang sangat rawan tadi berbukit, akhirnya longsor karena tidak ada tanaman-tanaman vegetasi dan lain sebagainya. Sehingga kita harus bersama-sama proaktif melihat, ya, mungkin di data ada di Kementerian Kehutanan, ada berapa luas hutan kita yang saat ini sudah bukan lagi menjadi hutan. Dan ini menjadi kepekaan bersama. Lalu ada berapa luas di sekitar kita yang adalah lahan pertanian, kemudian irigasinya sudah tidak bisa terairi dengan baik. Akibat tadi, ya, hutannya di hulu mungkin sudah dirusak, sehingga airnya juga sudah semakin mengering dan seterusnya.
kita sama-sama untuk lebih aware, lebih peka, juga lifestyle kita rubah. Kita bersama-sama mendukung penuh program pemerintah bagaimana menciptakan sumber-sumber energi baru terbarukan yang sangat ramah lingkungan, menyukseskan SDGs. Apa itu SDGs? Sustainability Development Goals. Ada 17 aspek, ya, aspek-aspek keberlanjutan daripada kelestarian lingkungan yang harus bersama-sama secara proaktif seluruh lapisan masyarakat mendukung penuh. Mulai dari gaya hidup, energi yang clean dan affordable atau terjangkau, ya kan. Lalu macam-macam tuh, Pak Irsal, minum air dan penggunaan konsumsi daripada produk-produk baik itu pakaian, makanan yang kita konsumsi dan lain sebagainya, termasuk packaging yang kita gunakan, itu semua sangat berpengaruh terhadap bagaimana kelestarian lingkungan kita ke depan. Baik. Ya, baik. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga kelestarian, terus mulai dari simpel aja mungkin ya, tidak membuang sampah sembarangan, yang bisa mencegah banjir, dan aksi-aksi ringan lain yang mungkin dampaknya luar biasa untuk menahan, mengantisipasi bencana begitu ya. Baik, Pak Dimpos, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu aksi Gekira kemanusiaan mana lagi yang akan dilakukan. Sukses terus Pak Dimpos, terima kasih. Dan pemirsa, aksi kemanusiaan dan kepedulian lingkungan menjadi pengingat bahwa menghadapi bencana dan krisis iklim dibutuhkan kolaborasi semua pihak. Upaya yang dilakukan Gekira di Sumatera Utara menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan dan langkah menjaga lingkungan bisa berjalan beriringan demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Saya Muhammad Irsal pamit, kita kembali di Asta Cita berikutnya. Sampai jumpa.